Sword of Coming, episode 160. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meskipun Kaisar diabaikan secara kasar oleh kelima anak itu, baik Kaisar maupun pejabat penting di belakangnya sama sekali tidak merasa kesal. Sebaliknya, mereka semua menyaksikan dengan senyum geli, dan ini merupakan indikasi jelas betapa tingginya penghargaan yang diberikan kepada para cendekiawan di negeri Sui Besar. Sekelompok anak-anak berkumpul, saling berbincang pelan, dan ketiga rak buku bambu hijau itu sangat menarik perhatian. Di antara mereka, gadis kecil bermantel merah berlapis adalah yang paling menarik perhatian, dan entah kenapa ia tampak agak gelisah. Tiba-tiba, anak yang terpendek dari kelima bersaudara itu menangis terseduh-seduh, mungkin karena ia berada di tempat yang sama sekali tidak dikenalnya, atau mungkin ia terintimidasi oleh sambutan megah yang disiapkan oleh Kaisar. Kaisar negara Sui Besar tidak hanya tidak menunjukkan rasa kesal apapun saat melihat ini, dia pun berbalik dan mulai mengobrol ringan dengan kepala menteri tua dari Kementerian Ritual. Pada akhirnya, ketiga anak itu mengalihkan pandangan mereka ke ujung jalan, tidak ingin bertemu dengan Kaisar di depan. Kaisar negara Sui Besar tidak terburu-buru, tetapi ini tetap merupakan jalan buntu yang agak canggung. Oleh karena itu, seorang cendekiawan ternama dari negara Sui Besar, yang juga menjabat sebagai salah satu dari 3 wakil kepala gunung Akademi Tebing Gunung yang baru, keluar dari kelompok itu sendirian untuk mengingatkan anak-anak bahwa sudah waktunya untuk masuk akademi. Syukurlah, tidak ada lagi kecelakaan atau penundaan. Anak-anak itu tidak tahu adat dan ritual istana, tetapi semua orang bersedia memaafkan mereka atas kesalahan kecil mereka, mengingat betapa polos dan menggemaskannya mereka. Meskipun usia mereka masih muda, mereka sudah terbiasa memberi hormat dan membungkukkan badan secara formal ala Konfusianisme, dan itu saja sudah merupakan pemandangan yang sangat menyenangkan bagi Kaisar. Ia secara pribadi menghadiahkan masing-masing dari kelima anak itu sebuah liontin giok dan sekotak tinta naga emas, dan apa yang terjadi selanjutnya seharusnya merupakan serangkaian formalitas rumit yang berlangsung paling sedikit setengah hari, tetapi sang Kaisar membuat pengecualian pada kesempatan ini dan menyederhanakan prosesnya semaksimal mungkin, yang sangat melegakan ketiga anak yang tegang dan khawatir itu. Adapun Xie dan Yulu, mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, jadi mereka tidak merasa gugup sama sekali. Akhirnya, tibalah saatnya bagi para wakil kepala gunung untuk mengantar mereka ke gedung sekolah masing-masing sebelum memberitahu anak-anak tentang apa yang akan diajarkan. Kelima anak tersebut dibagi ke dalam gedung-gedung sekolah, yang tidak terlalu berdekatan satu sama lain. Akademi itu menempati area yang sangat luas, dan selain dari bangunan-bangunan yang dibangun di sepanjang gunung, seluruh gunung Eastern Splendor sendiri juga telah ditetapkan untuk akademi tersebut, jadi tidak mengherankan jika bangunan-bangunan sekolah itu begitu berjauhan satu sama lain. Bangsa Sui Besar memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap akademi ini, yang memiliki kurang dari 200 siswa, tetapi lebih dari 30 guru yang sangat bereputasi dan berpengetahuan. Kepala gunung itu tak lain adalah Kepala Menteri dari Kementerian Ritual Negara Sui Agung. Namun, pada kenyataannya, ia hanyalah kepala gunung dalam statusnya, dan wakil kepala gunung yang akan mengawasi urusan pendidikan akademi tersebut adalah mantan guru di Akademi Tebing Gunung yang asli. Ia juga salah satu murid rahasia sang bijak cendekiawan. Namanya Mao Xiaodong, dan hidungnya yang merah menyala membuatnya sangat mudah dikenali. Meskipun usianya sudah lebih dari 90 tahun, ia masih sangat sehat dan tampak seperti baru berusia 50 hingga 60 tahun. Dia tidak hadir untuk menyambut kelima anak itu karena dia harus mengajar di akademi agar tidak menunda pendidikan siswa lainnya, dan Kaisar negara Sui Besar tentu saja tidak berkeberatan dengan hal ini. Konon, wakil kepala gunung ini membawa penggaris kayu merah yang diikatkan di pinggangnya, yang di atasnya terukir kata-kata aturan dan hukum. Semua orang yang melihat penggaris itu mengaku bahwa seseorang telah mengukir kata di bawah dalam teks kecil di antara kedua kata tersebut, sehingga semuanya menjadi aturan di bawah hukum. Sungguh tak terduga bahwa negara Sui Agung berhasil mengambil alih sisa-sisa Akademi Tebing Gunung. Pertama dan terpenting, persetujuan dari Kaisar Kekaisaran Li Agung sangatlah penting. Jika tidak, mustahil hal ini terjadi. Mungkin Kaisar Kekaisaran Li Agung menyimpan rasa bersalah terhadap Qi Jingchun, atau mungkin ia punya rencana lain. Bagaimanapun, seluruh istana Kekaisaran negara Sui Agung berpendapat bahwa mengambil alih akademi adalah berkah yang luar biasa. Awalnya, terdapat sekitar 4 lusin guru dan siswa dari Akademi Tebing Gunung yang asli, dan Mao Xiaodong telah memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka meninggalkan Kekaisaran Li Agung.
perjalanan ke negara Sui Agung tidaklah mulus bagi mereka. Sebaliknya, perjalanan itu penuh dengan bahaya. Meskipun negara Sui Agung telah menginvestasikan begitu banyak sumber daya ke dalam Akademi Tebing Gunung yang baru, akademi itu masih agak kurang karena ketidakhadiran pendiri akademi, Qi Jingchun, atau siapapun yang terkait langsung dengannya. Namun, sejak hari itu dan seterusnya, dengan kedatangan kelima anak tersebut, akademi tersebut benar-benar lengkap. Di tengah gunung kemegahan timur terdapat sebuah aula Wenzheng, yang di tengahnya tergantung potret sang bijak tertinggi Konfusianisme. Di sebelah kiri potret tersebut terdapat potret lain seorang pria tua yang hikmat yang namanya dirahasiakan, sementara di sebelah kanannya terdapat potret ketiga, yang kali ini menggambarkan Qi Jingchun, guru gunung pertama dari Akademi Tebing Gunung. Di dalam aula, terdapat seorang lelaki tua dengan penggaris kayu merah yang diikatkan di pinggangnya. Ia dengan hormat mempersembahkan 3 batang dupa kepada ketiga orang bijak tersebut sambil menundukkan kepala dan bergumam dalam hati, ilmu pengetahuan adalah wadah yang membawa Dao, mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akademi Mountain Cliff yang lama memiliki aturan, yaitu menyediakan akomodasi, tetapi tidak menyediakan makanan. Oleh karena itu, saat Akademi Tebing Gunung masih berada di Kekaisaran Li Agung, banyak siswa akademi yang berasal dari latar belakang miskin akan mendapatkan uang untuk makan dengan membantu akademi membuat salinan kitab suci. Aturan ini belum dihapuskan oleh Akademi Tebing Gunung yang baru, tetapi kini jauh lebih longgar. Saat itu, mayoritas siswa Akademi Tebing Gunung adalah anak-anak lokal asli negara Sui Besar. Karena ini adalah angkatan siswa pertama, Istana Kekaisaran Negara Sui Besar memilih untuk menerima siswa dari daerah sekitar. Oleh karena itu, hampir semuanya berasal dari klan kaya dan berkuasa di negara Sui Besar, sehingga mereka tidak kekurangan uang. Terlebih lagi, akademi memberikan banyak keuntungan kepada para siswa baru ini, dan buku-buku, kuas, tinta, jubah Konfusianisme, dan semua yang disediakan gratis oleh akademi saja sudah merupakan kekayaan yang mencengangkan. Li Huai adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, dan setelah sampai di asramanya, ia mendapati asramanya benar-benar kosong karena semua siswa yang satu asrama dengannya masih mengikuti pelajaran. Setelah menangis sejadi-jadinya di kaki gunung, Li Huai berjongkok di tanah dan mulai terisak lagi. Ia merasa sangat kasihan pada dirinya sendiri, merasa seolah-olah telah kehilangan kedua orang tua dan teman-temannya, dan lengan baju barunya berlumuran air mata dan ingus berulang kali. Akhirnya, Li Huai membuka rak bukunya sambil terus menangis, dan baru setelah memakai sandal jerami itu ia merasa sedikit lebih baik. Namun, ia kemudian khawatir murid-murid lain akan memandang rendah dirinya, jadi ia memakai sepatu bot barunya lagi, dan mengulangi prosesnya beberapa kali, sambil menangis sepanjang waktu. Dia telah bertekad menjadikan Chen Ping'an sebagai paman juniornya, tetapi dia tidak sempat memanggilnya seperti itu sebelum mereka berpisah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengenang semua hal baik yang telah dilakukan Chen Ping'an untuknya. Sementara itu, setelah meletakkan rak bukunya, Lin Soyi keluar dari asramanya sendirian untuk berjalan-jalan. Raut wajahnya masih agak dingin, dan ia melangkah dengan langkah kaki yang tegas dan penuh tekad saat tiba di sebuah perpustakaan kitab suci. Karena baru dibangun, perpustakaan itu masih mengeluarkan aroma kayu yang samar. Dalam perjalanan ke sini, dia selalu bisa mendengar suara akrab pembacaan ayat-ayat buku, dan sepertinya jumlah siswa di sini jauh lebih banyak daripada di sekolah di kota kecil dulu. Lin Soyi menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan memasuki perpustakaan kitab suci. Dia telah mendengar bahwa dia dapat membaca banyak buku di sini tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Tiba-tiba, Lin Soyi diliputi rasa sedih. Seandainya Chen Ping'an yang pelit itu tetap bersama mereka, ia pasti akan mendorong mereka untuk membaca lebih banyak buku dari perpustakaan. Menurut logikanya, bisa membaca buku gratis sama saja dengan menghasilkan uang. Adapun Li Baoping, ia duduk di asramanya yang sepi, dan setelah membuka rak bukunya, ia mengeluarkan surat yang ditulis Chen Ping'an untuknya. Surat itu sangat panjang, dan isinya mengatakan bahwa Chen Ping'an akan pulang, akan memberitahu keluarganya bahwa ia baik-baik saja, dan akan memberitahu kakak tertuanya bahwa ia sangat patuh dan teliti selama perjalanan. Ia juga memberitahu bahwa ia telah melubangi koin-koin tembaga bernuansa emas dan memasukkan seutas tali merah ke dalamnya agar koin itu bisa dikalungkan di lehernya. Ia memperingatkannya agar tidak kehilangan koin itu dan mengatakan bahwa jika ia membutuhkan uang mendesak, ia bisa menjualnya untuk mendapatkan perak. Surat itu juga menyebutkan bahwa ia telah menyiapkan liontin giok untuk masing-masing dari ketiga anak tersebut sebagai hadiah perpisahan, dan kata-kata Baoping, Soyi, dan Huayin masing-masing telah terukir di liontin tersebut. Ia mengatakan bahwa hal itu tidak banyak membantu mereka selama perjalanan,
jadi ia bersikeras agar mereka setidaknya menerima hadiah ini darinya, dan jika mereka merasa liontin giok tersebut terlalu jelek dan memalukan untuk dikenakan, mereka bisa menyembunyikannya di suatu tempat. Ia mengatakan bahwa Li Huai sangat pemalu dan menakutkan, jadi Li Baoping harus lebih sering bermain dengannya dan memastikan dia tidak diganggu oleh siapapun di akademi. Sedangkan Lin Souyi, kepribadiannya cukup dingin dan menyendiri, jadi Chen Ping'an mendorong Li Baoping untuk sering berhubungan dengannya agar ikatan mereka tidak melemah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia mengatakan bahwa Yulu adalah seorang seniman bela diri yang kuat, dan Xie Xie juga seorang kultivator, jadi jika terjadi perkelahian fisik, ia memperingatkan Li Baoping untuk tidak menyerang dari depan. Sebaliknya, ia harus meminta bantuan mereka, dan ia tidak perlu khawatir berutang budi kepada mereka karena paman juniornya akan membalas budi tersebut di masa depan. Terlebih lagi, batu asah bernama panggung pembantaian naga itu ditinggalkan oleh Chen Ping'an di rak bukunya, dan Chen Ping'an memperingatkannya untuk selalu pergi ke tempat sepi sebelum mengasah mata pisaunya agar tidak membuat teman-teman sekolahnya takut. Ada juga labu perak kecil yang harus dia simpan dengan aman. Akhirnya, Chen Ping'an meminta maaf karena tidak menemani mereka ke akademi dan pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu. Mereka telah menempuh perjalanan sejauh ini, namun ia tidak mampu menyelesaikan perjalanan ini, dan untuk itu, ia merasa sangat menyesal. Ia menyemangati mereka untuk tetap aman dan belajar keras, sehingga ketika mereka semua berhasil membangun reputasi yang gemilang, ia akan dapat membanggakan semua orang bahwa ia mengenal Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi secara pribadi. Meskipun surat itu sangat panjang, setiap karakternya ditulis dengan sempurna. Tulisannya tidak terlalu berkelas atau elegan, tetapi sangat konsisten dan teliti, persis seperti kepribadiannya. Di matanya, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan hal-hal yang baik harus dihargai dengan segenap daya upaya. Saat Li Baoping membaca surat itu, air mata mulai mengalir di pipinya sebelum jatuh ke surat itu seperti hujan musim gugur yang melambangkan kesedihan karena perpisahan. Ia tidak menangis terseduh-seduh, tetapi hatinya masih dipenuhi kesedihan, dan ia dengan keras kepala menegur dirinya sendiri agar berhenti menangis. Kalau tidak, jika pamannya yang lebih muda melihatnya seperti ini, hatinya pasti akan hancur. Di sebuah jalan lebar di ibu kota negara Sui besar, Cui Chan mengoceh tanpa henti sambil tersenyum dan bertanya, jika kau begitu enggan berpisah dengan mereka, lalu mengapa kau menyelinap pergi tanpa memberi tahu mereka? Jelas bahwa dia menaburkan garam pada luka Chen Ping'an. Setelah menoleh ke arah akademi untuk beberapa lama, Chen Ping'an berbalik dan melangkah pergi dengan ekspresi tabah di wajahnya. Kau paman junior mereka, kan? Apa kau tidak takut mereka akan diganggu di akademi? Kalau sampai itu terjadi, tidak akan ada yang membela mereka, kata Cui Chan, sementara Chen Ping'an tetap diam. Ibu kota negara Sui besar sangat besar, dan mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari gerbang kota tepat sebelum jam malam tiba. Cui Chan memegang sebotol anggur di tangannya yang ia teguk sedikit demi sedikit sambil berjalan, dan bahkan setelah keluar dari kota, tampaknya botol itu masih belum kering. Tiba-tiba, sekelompok pasukan kavaleri elit bergegas keluar melalui gerbang kota sebelum mengejar duo tersebut, yang dipimpin oleh Pangeran Gao Xuan dari negara Sui besar. Kali ini, ia tidak ditemani kedua lelaki tua itu. Setelah turun dari kudanya, ia tiba di samping Chen Ping'an dengan raut wajah kesal sambil bertanya, apa kau lupa ganti rugi yang harus kubayar? Aku akan merasa sangat bersalah jika kau pergi begitu saja. Chen Ping'an tersenyum sambil berkata, kalau tidak terlalu merepotkan, tolong jaga anak-anak itu untukku. Itu sudah lebih dari cukup sebagai kompensasi. Gao Xuan menggelengkan kepalanya. Itu urusan yang sama sekali berbeda. Aku tidak akan berjanji padamu bahwa aku bisa menjaga anak-anak karena aku pun tidak bisa ikut campur dalam urusan akademi. Namun, yakinlah, ayahku pasti akan meluangkan waktu untuk mengawasi akademi sesekali. Karena itu, kompensasi yang kujanjikan harus diberikan kepadamu. Sekalipun kau tidak menerimanya, kau harus menerimanya terlebih dahulu sebelum membuangnya. Gao Xuan sengaja memasang ekspresi mengancam sambil melanjutkan, Chen Ping'an, jangan lupa bahwa aku adalah pangeran dari negara Sui besar. Sebaiknya kau tidak mempermalukanku dengan menolakku. Baiklah, berikan padaku, jawab Chen Ping'an sambil mengulurkan tangannya ke depan. Gao Xuan tertawa terbahak-bahak sambil mengulurkan tinjunya ke arah Chen Ping'an, lalu tiba-tiba mengendurkan tinjunya dan menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke telapak tangan Chen Ping'an. Mulai sekarang, kau temanku. Jika kau kembali ke ibu kota negara Sui besar, datanglah langsung kepadaku. Chen Ping'an agak terkejut mendengarnya, lalu menarik tangannya sambil mengangguk. Baiklah, Gao Xuan tidak membuang waktu lagi dan kembali menunggang kudanya. Ia membungkuk agar matanya sejajar dengan Chen Ping'an.
Senyum cerah tersungging di wajahnya, perjalanan pulangmu jauh, jadi aku sudah menyiapkan kereta kuda untukmu. Keretanya akan segera tiba. Kalau kau lebih suka jalan kaki, kau bisa menjual keretanya, tapi jangan terlalu murah. Paling tidak, harganya 700 hingga 800 tael perak. Setelah itu, Gao Xuan berangkat secepat kedatangannya, berpacu kembali ke kota bersama tim kavaleri elitnya, menarik banyak perhatian dari orang-orang yang lewat di jalan resmi. Chen Ping'an dan Cui Chan melanjutkan perjalanan, dan Cui Chan bertanya, kalian pasti bingung mengapa seorang pangeran terhormat bersikap begitu ramah dan murah hati kepadamu, bukan? Saya memang bingung, tetapi karena saya tidak dapat menemukan jawabannya, tidak ada gunanya memikirkan masalah ini, jawab Chen Ping'an. Namun, Cui Chan tidak mau melupakan topik itu, dan ia menjelaskan, sebenarnya tidak terlalu rumit. Gao Xuan adalah seorang pangeran, dan negara pengadilan kuning adalah negara cabang dari negara Sui besar. Selain itu, negara Sui besar jelas memiliki mata-mata di Kekaisaran Li besar, jadi aku yakin dia tahu apa yang terjadi di sepanjang perjalanan dari Kekaisaran Li besar ke Akademi Tebing Gunung. Lagi pula, Baoping dan yang lainnya jauh lebih penting daripada yang bisa mereka bayangkan, dan itulah sebabnya dia berusaha keras untuk tetap bersahabat denganmu. Intinya, ini adalah investasi jangka panjang, dan meskipun tidak menguntungkan, dia tidak akan rugi apapun. Cui Chan mengerutkan bibirnya sambil melanjutkan, jika Kaisar Kekaisaran Li Agung saat ini adalah kaisar manapun dalam sejarah kekaisaran, dan jika guru gunung Akademi Tebing Gunung adalah guru gunung lain selain Qi Jingchun, maka akademi itu akan hancur di tempat berdirinya, seperti pohon tua yang layu dan tumbang disambar petir. Tentu saja, sungguh mengagumkan bahwa negara Sui Agung memiliki keberanian untuk mengambil alih Akademi Tebing Gunung, dan Kaisar Kekaisaran Li Agung memiliki perasaan yang agak campur aduk tentang semua ini. Anda mungkin tidak percaya ketika saya mengatakan ini, tetapi sebelum kejatuhannya, Kekaisaran Lu tempat Yu Lu dan Xie Xie berada dulunya adalah negara nomor satu yang tak terbantahkan di wilayah utara benua Fial Harta Karun Timur. Namun, hanya ada 3 musuh yang layak di mata Kaisar Kekaisaran Li Agung, dan Kaisar Kekaisaran Lu bukanlah salah satunya. Sebaliknya, Kaisar Negara Sui Agung, sebuah negara yang sedikit lebih rendah daripada Kekaisaran Lu kuno, mengklaim salah satu dari 3 tempat tersebut. Sementara Cui Chan mengungkap semua rahasia ini, Chen Ping'an sedang sibuk berganti ke sandal jeraminya, dan Cui Chan merasa agak sedih, seakan-akan ia sedang berbicara dengan dinding tanah. Guru, bisakah guru menenun sepasang sandal jerami untukku juga? Tanya Cui Chan. Aku juga tidak keberatan punya rak buku kecil. Chen Ping'an dengan hati-hati menyimpan sepasang sepatu bot itu, lalu mengangkat keranjang bambunya kembali ke punggungnya sambil menggerutu, mengenakan sandal jerami bukanlah sesuatu yang dimaksudkan untuk bersenang-senang. Tapi aku merasa ini sangat menyenangkan, balas Cui Chan sambil tersenyum. Chen Ping'an terus berjalan di sepanjang jalan resmi, menatap lurus ke depan sambil bertanya, apakah membaca buku menyenangkan? Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Cui Chan terdiam mendengar pertanyaan ini. Raut ragu muncul di wajahnya saat ia mengikat botol anggurnya kembali ke pinggang, lalu mengaitkan jari-jarinya di belakang kepala sambil menjawab, aku tidak pernah merasa membaca buku itu menyenangkan. Setelah berjalan cukup lama, Chen Ping'an berbalik untuk melihat kembali tembok kota megah ibu kota negara Sui besar di bawah sinar terakhir senja. Cui Chan terdiam cukup lama, tapi tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Haha, aku tahu kau takkan bisa menahannya. Chen Ping'an tak menghiraukan ejekan Cui Chan saat ia bertanya dengan ekspresi serius, haruskah aku tinggal di akademi selama beberapa hari? Setidaknya, aku seharusnya memastikan semuanya sudah beres sebelum aku pergi, kan? Cui Chan sama sekali tidak menduga pertanyaan ini, dan dia mempertimbangkannya sejenak sebelum menjawab, menurutku, tidak ada bedanya apakah kamu pergi cepat atau lambat. Chen Ping'an menatap Cui Chan dengan pandangan meremehkan, dan ekspresinya pada dasarnya berkata, yah, itu jawaban yang tidak berguna. Cui Chan merasa sedikit sedih, dan raut wajahnya tampak muram saat ia berkata, saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk meringankan kesedihan Anda, guru. Tentu saja Anda tidak perlu menatap saya seperti itu. Chen Ping'an melirik ke arah botol anggur yang diikatkan di pinggang Cui Chan, lalu cepat-cepat menarik kembali pandangannya dan menghela napas pelan sebelum mempercepat langkah. Ekspresi Cui Chan tetap tidak berubah, tetapi jauh di dalam hatinya, dia merasa heran. Bahkan Chen Ping'an pun terkadang ingin minum anggur. Ah, begitu, anak muda itu sudah tahu rasanya kesedihan.